Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sekalian, pengajian kita pada pagi hari ini tentu masih membaca kitab Nashaihul Ibad di bab As-Sudasi. Pagi hari ini kita akan sampai pada Al-Maqalah Ar-Rabi'ah di halaman 43 di bawah. Wal maqalatur rabi'atu qala Umaru radhiyallahu anhu. Wajaza itu ada salahnya, itu bukan hamzah. Wajazahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairan. Innallaha katama sittatan minal khisali fi sittatin minal asya'i. Nasihat yang keempat itu di halaman 43 di pojok bawah. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Ini nasihat berasal dari Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Wajazahu, dan semoga memberikan balasan kepada Sayyidina Umar. Semoga Allah memberikan balasan kepada Sayyidina Umar an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atas jasa-jasa Sayyidina Umar kepada umatnya Nabi Muhammad. Allah berikan balasan khairan, semua kebaikan mudah-mudahan Allah limpahkan kepada Sayyidina Umar. Apa kata beliau? Sayyidina Umar berkata, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, katama itu menyembunyikan sitatan 6 minal khisali, ada 6 perkara yang Allah sembunyikan fi sittatin pada 6 minal asya, 6 perkara. Jadi ada 6 ini daripada tingkatan atau daripada sesuatu, Allah sembunyikan juga pada 6 perkara. Yang pertama, kata Sayyidina Umar, katama Allah menyembunyikan ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala fi ta'atin, ketika kalian mengerjakan ketaatan kepada Allah, tetapi Allah sembunyikan mana di antara semua perkara ketaatan yang kita kerjakan itu yang mendapatkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Imam Nawawi pada keterangannya, Allah menyembunyikan ridhonya fi ta'atin, pada salah satu bentuk ketaatan, minat ta'at, dari mungkin perkara-perkara yang banyak yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa Allah sembunyikan? Kita tidak pernah tahu apa nanti kita itu mendapatkan ridho Allah karena sholat, karena puasa, karena zakat, apa karena perkataan kita yang baik. Kita tidak pernah tahu. Misalnya orang itu rajin bersedekah, apakah dulu yang diterima oleh Allah, yang mendapat ridho Allah, waktu saya korban sapi di masjid, atau waktu saya bersedekah 1.000 rupiah. Kita tidak pernah tahu yang mendatangkan ridho Allah itu yang mana. Apa sholat yang 1.000 rakaat, apa sholat yang 2 rakaat, apa zikir yang panjang, apa zikir yang pendek. Kita tidak pernah tahu itu. Ketaatan yang kita kerjakan kepada Allah yang mendatangkan ridho itu Allah sembunyikan. Untuk apa? Liyajtahida,
supaya bersungguh-sungguh siapa annasu, semua orang, fi jami'it ta'at, pada setiap ketaatan yang dia kerjakan. Makanya bapak-bapak, ini penting banget ini. Allah itu tidak ngasih tahu sama kita mana nanti amal soleh kita yang mengantarkan kita masuk ke dalam apa ini? Surga. Nggak pernah tahu. Mana nanti amalan yang mengangkat derajat kita di sisi siapa ini? Allah. Apakah itu karena ketaatan atau justru boleh jadi karena kemaksiatan? Ada ketaatan yang nanti melahirkan kesombongan di dalam hati kita, itu justru tidak mendapatkan nilai apapun. Ada mungkin kemaksiatan yang nanti justru meninggalkan apa ini? Rasa penyesalan, rasa takut kepada Allah yang merubah orang tadi dari nggak benar jadi apa ini? Benar. Dan di situ mungkin ada ridha Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, orang itu diminta yajtahid, bersungguh-sungguh pada setiap amalan yang dia kerjakan. Bukan cuman kepada Allah takut dengan sholat tahajud, tapi juga takut kepada Allah di pasar. Bukan saja berbuat baik dengan misalnya banyak puasa, banyak zikir, tapi juga berbuat baik, memberikan senyuman, kedamaian kepada tetangga. Itu semua disuruh serius bersungguh-sungguh rojaan. Supaya orang itu tetap memiliki harapan. Ayyusadifuha, untuk bertemu dengan apa ini? Dengan ketaatan yang mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, fala yajuzu, tidak boleh lana buat kita, nggak boleh apakan itu? Annahkura, untuk merendahkan, ngentengin apa ta'atan, satu pekerjaan yang memiliki makna taat, walau saghiratan jiddan, sekalipun boleh jadi amal soleh itu sangat kecil, li'annahu rubbama, karena yang saghir tadi itu boleh jadi karena ridhahu, ada apa? Ridha Allah Ta'ala fiha, dalam amalan yang apa ini? Yang kecil. Di Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali itu pernah bercerita tentang orang yang bernama Ahmad bin Miskin. Saya sering cerita ya. Untuk menyadarkan manusia, boleh jadi ada amalan yang kecil, tetapi dikerjakan betul-betul ingin berharap dapat ridho Allah. Pekerjaan yang kecil ini nanti pada hari kiamat justru terlihat apa ini? Besar. Ada orang namanya Ahmad bin Miskin, nggak enak ini, ya. Ahmad enaknya bin kaya, Ahmad bin berkuasa. Ini namanya Ahmad apa ini? Bin miskin. Orang ini miskinnya luar biasa. Maka satu hari saking miskinnya, dia itu tidak tahan keluar dari rumahnya. Mungkin bininya ngomel, ya kan? Minta belanja, minta apa, keluar dia. Begitu keluar, ketemu dengan sahabatnya itu. Kebetulan sama-sama miskin. Ya, curhat dia. Kata sahabatnya, lo curhat sama gua, nggak menyelesaikan masalah. Orang lapar, curhat sama orang lapar. Tambah lapar. Orang kalau lapar, nggak punya beras, curhatnya sama juragan beras. Kalau selesai urusannya, Pak Haji, saya lapar nih Pak Haji, udah 2 hari nggak makan. Kebetulan Pak Hajinya punya toko beras. Oh, kamu nggak makan, ya dikasih beras. Tapi kalau curhat sama orang-orang yang sama-sama susah makan, gua nggak makan 2 hari, temennya ngomong lah, gua 3 hari, kan ini tambah apa ini? Nggak selesai, nggak punya uang, curhat sama orang yang uangnya apa ini banyak. Ini curhat-curhatan ini, curhat-curhatan. Ya Allah, ente curhat lapor sama saya, sama-sama apa ini? Miskin. Kata Ahmad bin Miskin, ya mau cerita sama siapa lagi? Akhirnya cerita ngalor ngidul, singkat cerita. Temennya ini yang namanya Abu Nasr ini masih punya apa ini? Roti 1. Maka kata dia, udahlah ya, ini kita ngomong gak ada ujung pangkalnya, gak menyelesaikan masalah. Udah roti ini bawa aja pulang katanya nih. Kata Ahmad bin Miskin, lumayan dah ya, paling gak nanti sampai ke rumah masih bawa apa ini? Roti. Maka dia jalan ini pulang ke rumahnya. Di tengah jalan bertemu dengan apa ini? Janda bawa anaknya. Gitu loh.
Bawa anak apa ini? Anak yatim. Maka perempuan tadi mencegat Ahmad bin Miskin. Kata dia, Ahmad, saya lihat kamu bawa apa ini? Makanan. Maka tawassamtu fi wajhika khairan. Saya tuh ngelihat mukamu tuh muka orang apa ini? Orang baik biasa. Orang kalau ada perlunya kan muji-muji kan gitu. Saya lihat muka Anda nih kan muka orang soleh. Muka orang apa ini? Baik. Lihat ini anak yatim belum apa ini? Belum makan. Maka saya berharap engkau akan memberikan apa ini? Sedekah. Karena engkau bawa apa ini? Roti. Kata Ahmad bin Miskin, ya saya juga lapar di rumah saya. Istri dan anak saya juga belum apa ini? Belum makan. Tapi perempuan tadi bilang, tapi walaupun anakmu belum makan, istrimu belum makan, kan keadaan kalian lebih baik dari saya. Istrimu masih punya suami, anakmu masih punya apa ini? Bapak. Lah kalau saya tidak punya suami dan kemudian anak saya tidak punya apa ini? Bapak. Maka Ahmad bin Miskin berpikir, iya benar juga ya. Berpikir, iya benar juga saya lebih baik. Bukan berpikir nakal. Oh jadi lu nggak punya suami. Lu mau punya suami nggak? Nikah aja sama gua janda kan begitu. Bukan begitu kata Ahmad bin Miskin. Ini penting Mbak. Orang itu kalau selalu melihat kepada orang yang nasibnya tidak lebih baik dari kita, maka orang itu akan rajin bersyukur. Kata Ahmad bin Miskin, anak saya lapar tetapi ada orang yang lebih menderita dari kelaparannya. Anak saya lapar masih punya bapak untuk mencari nafkah di luar. Tapi anak ini sudah lapar tidak punya orang tua. Maka kata Ahmad bin Miskin, ternyata keadaan saya lebih apa ini? Lebih bagus. Karena merasa seperti itu, rotinya dikasih ini. Sama anak yatim tadi. Ya, begitu dikasih, ibunya itu senangnya luar biasa. Bersyukur kepada Allah saking gembiranya karena mungkin sudah menahan lapar berhari-hari. Ibunya itu menangis karena bahagia. Anaknya tertawa karena dapat apa ini? Roti. Selesai urusan di situ. Ahmad bin Miskin selesai gitu gembira dia. Ya Allah, alhamdulillah bisa membahagiakan orang. Yang satu saking bahagianya sampai nangis, yang satu bisa tertawa karena mendapatkan apa ini? Roti. Selesai begitu baru sadar dia. Ya Allah, sekarang gue pulang bawa apa? Ya kan? Kan ini sudah cukup lama keluar rumah. Tadi berharap pulang bawa apa ini? Roti. Sekarang bawa apa kata dia? Ya karena sudah nggak ada apa-apa. Dia bingung kan? Saya mau pulang. Nanti istri tanya, abang 3 jam tadi ninggalin rumah dapat apa? Kan orang dia ini Ahmad bin Miskin orang jujur kan? Dia harus bilang dapat roti. Maka ditanya sama bininya, rotinya kemana? Gua sedekahin, dikeplak mungkin suaminya. Lu belagu banget, orang susah pakai sedekah. Ya kita juga lapar bang, kita juga nggak makan bang. Anak kita juga nangis karena nggak apa ini, nggak makan. Abang sudah dapat makanan malah diapakan tuh? Dikasih orang, kan begitu logikanya. Karena Ahmad bin Miskin pusing, maka dia duduk-duduk di tepi apa ini? Di tepi apa pohon itu, di pinggir jalan itu ada pohon. Tengah-tengah dia memikirkan nasibnya yang lapar susah, ada Pak RT sama Pak RW teriak-teriak atau polisi ya dari jauh. Mana siapa yang namanya Ahmad bin Miskin? Siapa yang namanya Ahmad bin Miskin? Orang miskin dicari-cari, mentalnya takut. Oh, jangan-jangan pinjol gitu kan. Jangan-jangan apa ini? Jangan-jangan ada urusan apa lagi? Maka dia lompat, Pak, ke dalam parit itu yang kering itu supaya dia ngumpet nggak kelihatan sama orang yang apa ini? Yang nyari. Maka dia dengerin tuh. Ini ada apa ya? Petugas kok nyari-nyari saya, Babinsa ini, Satpol PP nyari-nyari saya, Hansip nyari-nyari saya. Mana saudara ada nggak yang namanya Ahmad bin Miskin dong, begini-begini macam-macam lah ya Pak. Maka dia ngumpet, tengah-tengah dia ngumpet itu ada orang lewat nanya, Pak RT, Pak RW, Pak Hansip, gitu misalnya Pak Polisi, ada apa? Kok nyari-nyari Ahmad bin Miskin? Kejahatan apa yang dia kerjakan? Apa? Bukan. Ini ada orang nyari Ahmad bin Miskin, mau ngasih harta yang banyak sekali. Oh, dengar harta yang banyak keluar dia, ya kan? Kita kan begitu Pak, kalau nggak enak ngumpet kan gitu. Kalau lagi enak ketok-ketok, proposal masjid nggak dibukain itu. Tapi kalau panitia maulid kelihatan bahwa apa ini besek dia nggak datang, tok, Masya Allah, ini bawa berkat ini langsung diapakan? Dibuka. Maka Ahmad bin Miskin tuh keluar.
Dari tempat persembunyiannya itu. Ngomong dia, saya Ahmad bin Miskin, ada apa? Maka orang tadi itu, yang di samping polisi tadi itu, meluk dia. Kamu Ahmad bin Miskin ya? Iya, saya ini mau membebaskan bapak saya dari dosa besar karena hak adami yang bertahun-tahun. Kata Ahmad bin Miskin, ada urusan apa? Begini, bapak saya, kata yang nyari ini, bapak saya, ini dulu rekan bisnis bapakmu. Bapak saya itu curang sama bapakmu. Begitu kongsi setor modal yang mau buka usaha misalnya, ini saya mau buka toko, berapa modalnya? 100 juta, 50. Begitu bapakmu nyetorin uang yang besar tadi itu, bapak saya apa itu? Kabur. Ya, uangnya dibawa, dikembangkan bisnis sendirian di ujung NKRI misalnya, tiba-tiba usahanya apa ini? Maju besar. Saya tahu kalau 50% modalnya itu ada uang siapa itu? Bapakku. Sekarang ayah saya sudah apa itu? Sudah meninggal. Saya tahu dosanya. Maka kemudian aset toko yang besar ini ya, di Papua sana, saya hitung. Ternyata nilainya sekarang berkembang jadi 100 miliar. Ya, kalau mimpi kan kalau cerita di masjid itu jangan 10.000 Pak. Ya, jemaah juga nggak tertarik dengernya. Kalau 10.000 buat tiap hari denger kan begitu. 100 apa ini? Miliar. Maka kata anaknya tadi itu, saya tahu berarti dari nilai yang 100 ini ada hak orang lain nilainya berapa ini? 50 miliar. Maka saya bawa ini 50 miliar. Ayo habis ini kita ke Bank Syariah Indonesia, ya, pindahkan rekeningnya ke rekeningmu. Masya Allah, Ahmad bin Miskin Pak, mukanya langsung bersinar kayak lampu 100 watt. Ya kan, kenapa? Nggak nyangka dari orang yang afqarul fuqara, semiskin-miskinnya orang, dia akan jadi orang yang paling kaya di kampungnya. Selesai lah, Bapak nggak usah tanya banknya cabang mana Pak Ustadz, tahu lah. Pokoknya uangnya sudah ditransaksikan, pegang uang berapa ini? 50 apa ini miliar? Ahmad bin Miskin ini bukan orang yang kacang lupa sama apa ini kulitnya. Dia ingat masa lalunya. Ya Allah, kalau Allah mau ya muhawwilal ahwal, dari halun yang paling menyedihkan sekarang jadi halun yang paling apa ini? Menggembirakan. Dari miskin susah sekarang jadi apa ini? Kaya. Maka karena seperti Ahmad bin Miskin itu setiap hari ngapa ini? Sedekah. Ada orang susah dikasih, lama-lama dia bangunin masjid, ya, Masjid Darul Mukri ini bongkar, ya kan, ganti, ya kan, jadi masjid yang bagus model sekarang misalnya, ya dibangun luar biasa, panti asuhan dibangun, bangun macam-macam, hingga pada satu apa ini masa dalam riwayat itu Ahmad bin Miskin itu sedang bersedekah. Katakan bangun masjid di depan pohon yang dulu dia nyender waktu keadaannya apa itu? Susah habis ngasih roti itu. Maka dia lihat, Masya Allah, ini pohon-pohon bersejarah. Ya kan? Pohon di mana hidup saya apa ini? Berubah. Dari asalnya miskin jadi orang apa ini? Kaya. Saya kan dicari-cari dulu ngumpet di balik pohon ini. Dan saya keluar dari balik pohon ini jadi orang apa ini? Kaya. Maka Ahmad bin Miskin tuh kalau orang sekarang bilang nostalgia. Dia datangi pohon itu sambil nyender-nyender, anginnya sepoi-sepoi, tidur. Begitu tidur itu mimpi. Ya Allah mau kasih apa ini? Nasihat. Mimpi dia. Dalam mimpi itu ka'annal qiyamata qamat. Seolah-olah kiamat itu sudah apa ini? Datang. Maka dalam mimpinya Ahmad bin Miskin itu berhadapan dengan apa itu? Al-Mizan. Udah lewat nih. Ya, sudah dibangkitkan dari kubur. Pokoknya Al-Mizan. Mau ditimbang apanya ini? Amalannya. Masuk surga apa enggak? Maka dibawa nih sedekahnya. Ahmad bin Miskin pernah bangun Masjid Darul Mukri, ya kan? Sudah pakai keramik, pakai karpet, pakai AC, pakai minyak pakai kipas angin, karpetnya diminyakin kasturi, ya 1 kilo, ya kan, dibuang-buang dia supaya masjidnya wangi, pakai dupa, pakai bukhur, wah, luar biasa. Ini amalan yang apa ini? Yang banyak. Timbang, ternyata tidak bergerak, Pak. Kalau timbangan itu datang, ternyata tidak bergerak. Kata malaikat, enggak lah. Sumbanganmu besar karena waktu itu kamu mau nyalon jadi DPR gitu. Jadi sumbangannya untuk cari suara di Darul Mukri ini. Kata malaikat tidak diterima sama Allah karena nyumbangnya riya,
ingin dapat apa ini? Bahwa semuanya Pak, semuanya ditimbang itu ternyata tidak beres. Itu ibarat timbangan, beratnya masih kemana ini? Ke neraka. Yang mendorong dia untuk masuk surga itu nggak ada. Maka Ahmad bin Miskin tuh panik. Sedekah sama anak yatim nggak ngangkat. Sedekah sama pesantren nggak ngangkat. Beli kitab nggak ngangkat. Nangis dia. Ya Allah, ke neraka saya. Kata malaikat, belum. Masih ada satu amalan lagi yang belum ditimbang. Kata Ahmad bin Miskin, apa malaikat? Roti yang kamu berikan kepada anak yatim dulu itu. Waktu kamu apa itu? Miskin. Kata Ahmad bin Miskin, udah malaikat, gak usah ditimbang. Timbang roti satu, sari roti di Alfa. Mana udah mau expired tuh roti ya kan. 1 hari lagi sudah gak bisa dimakan. Ini masjid gak ngangkat. Gak ngangkat. Bagaimana mungkin nanti roti apa ini? Ngangkat. Saya sumbang ke pesantren nggak ngangkat. Bagaimana mungkin nanti roti bisa apa itu? Ngangkat. Kata malaikat nggak bisa. Ya, karena apa? Allah itu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun kalau kebaikan, yarahu nanti dilihat pada hari kiamat. Ahmad bin Miskin ya udah, kalau SOP-nya begitu, kalau prosedurnya begitu. Allah tidak pernah menzalimi siapapun. Ya udah, kata Ahmad, timbang roti Pak, sari roti itu naik kecil itu satu, rasa coklat sudah mau expired 1 hari, ditimbang. Kaget Ahmad bin Miskin. Tiba-tiba timbangan yang selama ini begini jadi seimbang. Plok. Kata kaget dia, loncat dia. Dalam mimpinya itu kaget. Kata Ahmad bin Miskin, apa ini malaikat? Ini adalah air mata yang keluar dari janda yang tidak punya suami, yang kau bahagiakan dengan roti yang kau berikan kepada anaknya. Kata Ahmad bin Miskin, tapi ini netral, nggak ke surga, nggak ke neraka. Kan asalnya miring begini, baru apa ini? Seimbang, harus apa ini? Berat di sini. Kata Ahmad bin Miskin, waduh, ini gimana? Tenang. Masih ada satu lagi yang belum diapakan itu, ditimbang. Apa itu yang mau ditimbang? Tawanya anak yatim, bahagianya anak yatim yang mendapatkan roti darimu dalam keadaan miskin. Ini Pak, makanya dalam agama nyumbang itu nggak ada besar kecilnya, tapi suasana hatinya. Di dalam Al-Quran itu Allah kan mengatakan wama adraka mal aqabah. Kamu tahu nggak al-aqabah? Beragama yang sulit, kayak orang manjat gunung yang penuh dengan batu, kayak orang yang jalan di laut, lautnya penuh dengan karang yang tajam. Wama adraka mal aqabah. Kamu tahu nggak sih, beragama yang sulit, laksana orang yang harus naik ke atas bukit dengan batu-batu yang terjal, itu apa? Kan dijelaskan kan? Au it'amun diantaranya. Au it'amun, ngasih apa ini? Makan. Bukan saat kamu kaya, bukan saat kamu kenyang, tapi fi yaumin dzi masghabah. Jadi kalau bapak susah, ada orang lain datang ke rumah bapak, dalam kesusahannya bisa berbagi, itu orang yang luar biasa. Tapi kalau orang punya nasi bungkus 10, temennya lapar datang 3, dikasih 3, itu banyak orang yang bisa. Tapi saat kita cuma punya nasi 1, datang temannya berempat, mau berbagi dengan ketulusan hati. Ini susah, ya kan? Makan nasi bungkus 1, dapatnya susah. Temannya datang 3, lagi makan di sini. Alhamdulillah, kata temannya. Kata yang punya nasi, hasbunallah wa ni'mal wakil, nasi sebungkus, datang 1 batalion, ya kan? Mana tampangnya serem-serem kalau makan. Tapi saat dia, oh kalian belum makannya, saya juga lapar. Saya tahu rasanya orang yang lapar. Ayo kita makan sama-sama. Kalaupun kita tidak bisa kenyang sama-sama, minimal mengurangi rasa apa ini? Lapar. Maka jangan pernah merendahkan ketaatan kepada Allah sekecil apapun yang kita kerjakan. Jangan-jangan nanti dari yang kecil itulah yang mempertemukan kita dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Kayak orang ngaji pagi ini. Kan janji Nabi.
Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang rajin keluar dari rumahnya, menempuh jalan, Bapak dari rumah Bapak ke sini, pasti dia ngapain ini? Jalan. Ya jalan itu bisa naik mobil, bisa naik motor, tergantung jauh dekatnya, ya. Jangan besok semuanya tahu-tahu yang ngaji sama saya di sini berangkat dari Cawang. Kata Pak Ustadz, salaka tariqan. Enggak naik apa ini? Enggak naik motor. Akhirnya berangkat sebelum subuh. Sampai sini waktu duha. Kenapa? Mau jalan kaki? Nggak begitu. Yang mau naik motor, yang mau naik mobil. Tapi dia keluar dari rumahnya. Untuk mencari apa ini? Ilmu. Nanti jalan ke surganya Allah apakan itu? Allah mudahkan. Kita tidak pernah tahu amalan apa nanti yang mengantarkan kita bertemu dengan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini Bapak kita lihat tuh. Saya sering bilang itu. Ya, rumusan agama untuk masuk surga itu tidak rumusan yang akli, tidak rumusan yang logik. Agama itu tidak selamanya bilang 1 tambah 1 sama dengan 2. Ada pelacur kasih minum anjing masuk ke dalam apa ini? Surga. Kan udah ribuan kali saya sampaikan di Masjid Darul Mukri ini. Ada pelacur kasih minum anjing masuk surga. Kenapa? Karena waktu kasih minum anjing dia bertemu dengan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pelacurnya merendahkan hati. Begitu dia lihat anjing itu yalhath, apa tuh? Lidahnya jujur meler-meler ke tanah. Min syiddati apa ini? Al-aths. Karena saking apanya itu? Hausnya. Pelacur itu bilang dalam hatinya, ya Allah, ini anjing karena air liurnya najis apa ini? Mughalladhah. Sehingga orang itu nggak ada yang mau dekat sama anjing ini. Sampai-sampai anjing ini merasa apa ini? Kehausan. Karena orang tidak ada peduli. Oh, anjing najis mughalladhah begitu. Kata pelacur tadi, saya juga punya perasaan yang sama. Karena pekerjaan saya seperti ini, maka saya dihinakan orang, dijauhi dari orang. Dan itu rasanya tidak enak. Apa yang tidak enak pada diri saya, tidak ingin saya saya berikan kepada siapa ini? Anjing. Maka dia cari sumur. Diambil air pakai sepatunya, Pak. Itu dalam hadis itu. Sepatunya boleh dapat uang apa itu? Uang jablay. Gitu loh. Bukan dia beli sepatu kan dari uang apa itu? Dari mahrul baginya upah dia berzina. Maka kemudian diambil airnya, pakai sepatu itu dikasihkan kepada anjing, fasyakarallah. Anjingnya itu bersyukur kepada siapa ini? Allah. Bukan wali yang bersyukur ini, bukan kiai, bukan habib, bukan sutoyo yang rajin ngaji. Yang mau apa ini? Bersyukur itu anjing, fasyakarallah. Anjing itu bersih, Allah, alhamdulillah di antara hamba-hambamu ini masih ada yang ingat sama saya sebagai apa ini? Anjing nanti itu masuk ke dalam apa ini? Surga. Itu namanya agama, tidak ada apanya itu, rumusannya. Bapak harus tahu apa yang ada dalam kuasa Allah. Masuk surga, tidak masuk surga. Itu kuasa siapa? Allah. Apa yang ada pada kuasa Allah itu tidak dibagi-bagi dengan logika manusia. Tetapi dibagi-bagi berdasarkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua. Wa katamal ghadaba. Allah itu juga menyembunyikan al-ghadab, murkanya. Fi maksiatin, pada satu kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, minal ma'asi. Dosa itu kan banyak. Nyolong dosa, ya, bunuh orang dosa, bunuh binatang dosa, ngambil sendal pulang sholat subuh dosa. Kan begitu kan? Buka tromol masjid, diambil sedikit, itu juga hukumnya apa itu? Haram. Nyakitin tetangga juga banyak, Pak, dosa ini. Tapi kita tidak pernah tahu di antara sekian banyak dosa itu, mana dosa yang mendatangkan murka Allah. Nih, oleh karena itu, dari sekian banyak dosa, kita nggak tahu tuh, dosa mana nanti ini yang akan apa ini menghancurkan kehidupan saya, kita nggak tahu. Kenapa nggak dikasih tahu sama Allah? Saya marahnya di sini, saya murkanya di sini. Liyatajannabahan nasu. Supaya orang itu selalu tajannaba, menghindari dari semua maksiat itu. Jangan dikerjakan. Tidak ada dosa kecil dan tidak ada dosa besar.
Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di dalam hikamnya itu punya banyak kaidah yang membuat hati kita itu bersih. Kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, nih ya, tidak ada dosa yang besar kalau kita bertemu dengan rahmat Allah, dan tidak ada dosa yang kecil kalau kita bertemu dengan keadilan Allah. Ya, tidak ada dosa yang besar kalau bertemu dengan apa ini? Rahmat Allah. Kalau sudah dapat rahmat Allah, Bapak bisa lihat, kan sering saya cerita juga di masjid ini. Nabi cerita di zaman Bani Israel itu ada orang bunuh 99 orang. 99 Mbak, nggak tanggung-tanggung. Pada satu masa ada titik baliknya. Ya Allah, saya ini jahat betul bunuh orang 99. Tanya sama Kiai, Kiai, saya bisa nggak ya masuk surga? Kiainya mungkin kiai pas bandrol ini Mbak. Ya kan? Kata dia kalau bahasa orang Betawi mau kayak gila ya. Bunuh orang 99 merasa bisa masuk surga. Saya nggak pernah bunuh semut. Itu aja masih takut tidak masuk ke dalam surga. Lo lagi yang bunuh 99. Orang ini kesel. Ini kiai sesadis amat dibunuh sekalian. Fakam malah bihil mi'ata. Genap apa itu? 100. Dibunuh 100 orang. 100 orang ya maksiat lagi ya. Jadi macam-macam lagi. Pada satu masa kepikiran untuk apa ini? Taubat lagi. Nanya sama kiai yang satu. Ya, Kiai, saya bisa taubat nggak? Rupanya kiai ini sudah dapat bocoran dari WhatsApp grup kiai sebelumnya. Ada kiai didatangi sama muridnya yang bunuh orang 99. Dia bilang nggak ada pintu tobat untuk terbuka, dibunuh 100. Kata kiai, kalau gua bilang kagak diterima tobat lo, korbannya jadi 101. Kan begitu kan? Ah, udahlah. Yang begini bilang aja, bisa. Kata kiai, bisa. Asal kamu apa ini? Tobat. Betul Kiai. Saya bisa masuk surga. Buang udah bunuh. Bisa kata Kiai. Cuman Kiainya ngeri-ngeri sedap nih punya murid kayak gini. Ntar kumat gue juga dibunuh nih kan. Nah kata Kiai gampang. Syaratnya taubatmu, kamu harus pindah dari kampungmu. Selama kamu ada di situ, kamu tidak akan bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pindah kata Kiai. Kata orang tadi, siap Kiai. Ibaratnya, misalnya nih, dari Cipinang sini, pindahnya kemana itu? Suruh pindah ke Cirebon. Ya. Lo pindah ke Cirebon nanti bisa taubat di sana. Siap, kata orang tadi. Jalan dia. Keluar dari masjid itu, niatnya langsung apa itu? Taubat kepada Allah. Dia tinggalkan kampungnya, misalnya. Baru sampai di sini pedati, mati. Ya. Begitu masuk pintu tol, sakaratul maut, mati dia. Ya, baru sampai apa ini? Pedati. Maka dalam riwayat itu kata Rasulullah, malaikat dua turun. Malaikat rahmat turun, malaikat azab turun. Ini bukan berarti malaikat nggak ada sistemnya. Bukan, manajemen malaikat kacau ternyata. Nggak begitu. Ini untuk mengajarkan kepada kita rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha tahu. Tapi untuk supaya kita tahu, kan pengetahuan kita dengan pengetahuan Allah beda. Allah itu Maha tahu, nggak dikasih tahu juga tahu. Kalau kita nggak ada yang ngasih tahu, ya nggak tahu. Maka malaikat ini turun dua. Kata malaikat azab ke malaikat rahmat, kok lu turun? Ini bukan bagian lo, ya kan? Bagian lo tuh orang soleh sono tuh mau mati tuh, malaikat udah sakaratul maut, malaikat pencabut nyawa udah siap, lo ke sana. Bawa tuh orang kemana? Ke surga. Kalau ini bagian gua mutilasi ntar di neraka, gua rebus di kuburan, kan begitu. Kata malaikat rahmat nggak bisa. Ini WhatsApp dari komandan Jibril alaihis salam, suruh bawa nih orang masuk ke dalam apa ini? Surga. Kata malaikat azab, mana bisa? Ini bagian saya, ribut. MK ya, ke mahkamah kon lapor sama Allah. Allah, ini bagaimana? Ini orang ini kemana sebetulnya? Lihat, bukan Allah nggak tahu. Tapi Allah sedang ingin menggambarkan apa ini? Rahmatnya. Yang luasnya itu lebih luas dari apa yang pernah kita bayangkan di alam semesta ini. Maka kata Allah, udah lo berdua gak usah apa ini, berantem. Terus gimana katanya? Gampang. Ini orang kan gak punya amal soleh. Dosanya numpuk. Tapi punya amal soleh satu, apa? Niatannya untuk apa ini? Meninggalkan kampungnya. Lo ukur aja, kata Allah. Ukur lebih dekat mana? Dari Cipinang sini ke Pedati dengan dari Cirebon ke Pedati.
Kata malaikat, ya kucing juga tahu lebih dekat ke Cipinang, ini belum taubat dia. Kata Allah, jangan ngomong begitu, ukur. Orang kalau ngomong semuanya bisa, tapi alat bukti itu harus berbentuk apa itu? Fisik. Maka begitu Allah, ya ukur. Nanti kemana yang lebih dekat, dia dihukumi dengan itu. Kalau dia lebih dekat ke Cirebon, bawa ke surga. Kalau dia masih lebih dekat ke Cipinang, bawa kemana ini? Ke neraka. Malaikatnya turun, Jibril lebih cepat turunnya. Kata Allah, lo gerakin tuh tanah, ya, buat dari Pedati ke Cirebon lebih dekat, dari Pedati ke Darul Mukri jauhin. Tapi habis urusan ini beresin lagi. Ntar sertifikat kacau, Pak, gitu kan? Karena tanahnya jadi apa? Yang sana maju, yang sini mundur, kan begitu, Pak? Diukur, kaget itu malaikat tuh. Kok lebih dekat dari Pedati ke Cirebon ya? Karena daripada dari Pedati ke Masjid Darul Mukri, itu rahmat Allah. Kata Allah, udah ngukur, udah. Ini malaikat nih hatinya, ini gimana sih? Tapi dia nggak bisa ngomong apa-apa. Karena berdasarnya lebih dekat kemana? Ke Cirebon. Bawa, kata Allah, masuk ke dalam apa ini? Surga. Itu tandanya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pakai apa ini? Jangan pakai ukuran macam-macam. Orang itu disuruh jauh dari maksiat dan disuruh dekat dengan taat. Karena kedua-duanya tidak pernah apa ini? Tahu. Oleh karena itu, disuruh menghindari maksiat apapun. Ya, khasyatal wuqu'i fihi. Karena khawatir orang itu terjerumus ke dalam maksiat tadi itu. Falaya juzu, maka tidak boleh lisahsin buat setiap orang ayah kuro untuk merendahkan, ya, mengentengkan, mengecilkan maksiatan, ya, satu maksiat wa indakat, sekalipun ya tipis misalnya, ya, maksiatnya kecil jiddan, li'annahu, karena orang tersebut la ya'lamu, tidak bisa memastikan dengan ilmunya, annahu, bahwa sesungguhnya apa yang dia kerjakan itu qad yakunu fiha, boleh jadi dalam maksiat yang dia kerjakan itu ada ghadabuhu, murkanya Allah. Maka Bapak, di hadis yang lain yang tadi pelacur kasih minum apa ini? Anjing. Allah kasih gambaran lagi, Rasulullah menyampaikan kepada kita ada perempuan ahli ibadah. Ahli ibadah. Kalau tadi perempuannya ahli apa ini? Maksiat. Ngasih minum apa ini? Anjing. Masuk kemana? Surga. Yang satunya ada abidatun nasikatun. Rajin ibadah. Tiba-tiba ngeliat kucing. Nih, hati-hati Pak. Bapak mungkin lagi baca kitab, kucingnya gangguin Pak. Naik ke sini, kesel. Kucingnya dia bahkan di penjara. Dimasukkan ke dalam kamar, kucingnya tidak dikasih makan, tidak juga dilepas sampai kucingnya mati kelaparan dan mati kehausan. Nanti kata Allah, perempuan ini masuk ke dalam neraka. Padahal dosanya cuma membunuh kucing. Hati-hati nih, ya. Cuma bunuh kucing bisa masuk ke dalam apa ini? Neraka. Gimana kalau bunuh apa ini? Orang. Tapi tadi yang bunuh 100 orang tadi itu masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena kita tidak tahu kapan kita bertemu dengan ridho Allah, kapan kita bertemu dengan rahmat Allah, kapan kita bertemu dengan murkanya Allah. Maka kuncinya dalam hal ini, jangan pernah lihat dosa apa yang kita kerjakan, tapi pikirkan kepada siapa kita berbuat apa ini dosa. Ini penting, ya. Kita misalnya berbuat sesuatu, mungkin dimaafkan sama orang, tapi mungkin pekerjaan yang boleh kita kerjakan kepada orang lain itu rasanya tidak pantas untuk kita kerjakan kepada kedua orang tua kita. Kita mungkin manggil orang, oi, itu masih dibenarkan mungkin. Tapi manggil bapaknya, oi, cabein mulutnya itu. Kenapa? Karena dia tidak apa ini? Tidak menunjukkan hormat dan bakti kepada siapa ini? Orang tua. Ada keadaan kalau kita mengerjakan itu mungkin masih ditolerir, tapi ada keadaan tertentu yang kita kerjakan itu rasanya tidak pantas. Bapak mungkin makan es krim sambil jalan, orang nggak komentar. Tapi kalau saya keluar dari Masjid Darul Mukri, ya, dari Darul Mukri, mana pakai celana jeans, pakai kaos, makan es krim Pak, jalan sampai penjara Cipinang situ, di videoin viral,
Rasanya minggu depan Bapak nggak datang ngaji sama saya. Ustadz apaan itu? Padahal yang dikerjakan itu biasa dikerjakan oleh orang lain. Tetapi kalau itu buat orang lain, Bapak mungkin bisa terima. Begitu yang ngerjakan orang yang Bapak pandang sebagai orang yang mengerti tentang agama, maka apa yang biasa dikerjakan orang lain itu menjadi tidak biasa dan tidak boleh untuk dilakukan oleh orang tadi. Itu berlaku juga mestinya saat kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, Pak. Sedang ngomong sama siapa itu? Allah kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang saya tanya, Bapak kalau minta tolong sama saya, tapi pakai bahasa yang nggak santun, pakai baju yang ngasal-asalan, bangun tidur masih pakai celana pendek ke rumah saya, ya kan? Pak Ustadz, tolong gedor-gedor caranya, nggak ada sopan-sopannya, mana ngomong mulutnya bau banget, ya kan? Saya kira-kira, Pak, bantu apa marahin orang tuh? Apa-apaan? Tapi kita seperti itu, Pak, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ngomong sama pejabat, mulutnya gosok gigi dulu. Saya mau ketemu presiden. Oh, alhamdulillah wangi, ya kan? Oh, saya mau ketemu menteri. Oh, wangi. Saya mau ketemu guru saya. Ah, wangi. Ini habis makan yang enggak jam 1 malam, tidur mingkem rapet. Begitu as-sholatu khairum minan naum, ya kan? Langsung bangun ke masjid, enggak pakai apa ini? Gosok gigi. Pertanyaannya, itu kan orang yang tidak hidup apanya itu? Hatinya. Kalau orang yang hidup hatinya, dia pasti tahu saya sedang berhadapan dengan siapa. Makom saya sedang ada pada makom apa. Kalau dengan manusia yang saya minta, padahal orang itu cuma sebagai wasilah, saya menjaga tata krama. Bagaimana ketika saya berdoa dan bermunajat kepada Rabbus samawati wal ardi, kepada Tuhan yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Nah, ini bapak-bapak penting sekali. Jangan lihat besar kecilnya, tapi lihat kita bermaksiat kepada siapa. Kita tidak pernah tahu, jangan-jangan pada maksiat yang kecil itu di sana ada murka Allah. Sebagaimana ketika kita melakukan pekerjaan yang mengandung ketaatan, di sana ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi udah dua, ya. Allah sembunyikan ridhonya pada setiap ketaatan, Allah sembunyikan murkanya pada setiap dosa, supaya orang itu pada taat kepada Allah dan selalu menghindari apa ini? Dosa. Yang ketiga, wa katama Lailatul Qadar. Dan Allah itu menyembunyikan Lailatul Qadar fi syahri Ramadan. Kita tidak pernah tahu Lailatul Qadar itu malam apa. Kenapa kok nggak dikasih tahu sama Allah? Ya, kan cuma dikasih tahu apa itu? Tanda-tandanya, kriterianya. Memastikan nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Bapak subuh-subuh, oh ini Lailatul Qadar. Ya, langit cerah. Itu Lailatul Qadar maumu. Ya, kenapa? Karena semalam dia apa ini? Ibadah. Begitu malam tidur dia, pagi-pagi enggak mungkin Lailatul Qadar. Kata orang, enggak ini cerah, enggak. Di kampung sono ada angin, di kampung macam-macam lah. Begitu banyak apa itu? Alasan. Kan Allah nggak pernah kasih tahu. Kenapa Allah nggak kasih tahu? Malam Lailatul Qadar itu malam berapa sih? Ya, itu kan khilaf. Ada yang bilang malam 17, ada yang bilang malam 21, ada yang bilang malam 23, ada 25, 27, 29, ada yang bilang malam Idul Fitri misalnya. Itu pendapatnya seliweran, Bu. Dalam semua apa ini? Kitab itu. Ulama punya pandangan yang berbeda-beda. Supaya apa Allah nggak kasih tahu? Liyajtahidan nasu. Supaya orang itu juga bersungguh-sungguh fi ihya, untuk menghidupkan jami'i syahri Ramadan, yang menghidupkan bulan Ramadan secara keseluruhan bil ibadati, dengan ibadah. Jadi Bapak, kalau Allah kasih tahu, malam Lailatul Qadar tuh malam 27, ya tarawihnya malam 27 doang itu. Tahajudnya malam 27. Maka semua orang dapat Lailatul Qadar. Kayaknya enak, tapi nggak adil. Kata yang satu, gua udah 27 malam ini. Ternyata ujungnya sama aja dengan yang satu malam. Maka Allah bilang, saya nggak kasih tahu. Cuman bagian dari rahmat Allah, Allah kasih tahu lewat Rasulullah. Paling tidak
pada Ashrul Awakhir, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Itu masih rahmat Allah lagi nih. Rasulullah masih bil mu'minina raufun rahim. Masih dikasih tahu lagi. Ya Allah, ya Rasulullah 10 ya. Kata Nabi enggak. Kalaupun kalian mau lebih menyempitkan kemungkinan itu, maka cari di malam-malam apa ini? Ganjil. Nggak boleh. Terus Bapak udah saya kasih tahu, Pak Haji, Ramadan itu syahrun mubarak, berkah. Ya kan? Oh iya Pak Ustadz. Terus ibadah harus 1 bulan. Harus. Saya nggak bisa Pak Ustadz. Ayo udahlah. Minimal 10 hari. Masih nawar lagi. 10 hari lama Pak Ustadz, saya ini dagang juga, ini juga. Bisa gak Pak Ustadz? Yang paling penting apa? Malam-malam ganjil. Jangan nanya lagi Pak Haji. Malam 21, itu namanya orang sudah apa itu? Udah gak niat. Tapi kalau orang yang niat, oh masuk bulan Ramadan. Kita juga tidak pernah tahu kan. Jangan-jangan kita bertemu dengan ridho Allah, itu di awal apa ini? Ramadan. Jangan-jangan kita bertemu dengan ridhonya Allah, itu gara-gara air mineral 1 yang kita kasih kepada orang yang sedang apa ini? Berpuasa. Kita tidak pernah tahu. Maka kata Nabi itu, Lailatul Qadar itu cari pada 10 malam terakhir tanpa diberitahu. Kenapa? Karena ajran nafl, karena pahala sunnah itu ka'ajril fardi, seperti pahala ibadah fardu fi ghairi Ramadan kama fil hadis. Jadi Bapak itu bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah. Berkah itu artinya amalan itu pahalanya dilipat gandakan. Kalau sholat hari ini sholat sunnah, kayak tadi misalnya qobliyah subuh, itu pahalanya sehebat-hebatnya tetap kalah dengan pahalanya sholat subuh. Tapi nanti bulan Ramadan, pahala sunnah itu kayak pahala wajib. Pahala wajib itu nggak dikasih tahu kayak apa gedenya. Maka di sini qala Nakhai, ini Ibrahim an-Nakhai, ini kakek gurunya Imam Abu Hanifah. Rakaatun fihi, 1 rakaat fihi ay fi Ramadan, itu afdalu min alfi rakaatin fi ghairihi. Itu kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Wa tasbihatun fihi, ngomong kayak tadi itu, kita nunggu antara dari azan sampai qomat. Itu kan tadi bertasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar misalnya tuh, subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ya, itu tasbihatun. Sekali saja fihi fi Ramadan, itu afdal, lebih afdal min alfi tasbihatin, dari 1000 tasbih fi ghairihi, ya. Wal yajtahidu, supaya semua orang itu bersungguh-sungguh fi ihya, dalam menghidupkan layalihi. Jadi Ramadan itu dihidupkan, bukan dihidupkan TV-nya. Ya, ini kan banyak orang, alhamdulillah Ramadan sinetron religi. Ya, gara-gara sinetron religi nggak taraweh, karena diputar pas jam tarawih. Alhamdulillah. Karena selama Ramadan tuh ngikuti terus sinetron religi, tapi tidak ikut ke masjid, kan gitu ya. Nanti malam-malam Ramadan itu dari jam 1, jam 2 lawakan di mana-mana. Orang ketawa maki-maki, itu kan penistaan Ramadan gitu ya. Ramadan itu malamnya diisi dengan apa itu? Ibadah. Jadi kalau Bapak ini sudah ngajinya hatam beneran, itu Ramadan malam TV-nya matiin, Mbak. Supaya ratingnya turun, supaya jangan jadi kebiasaan. Masa Ramadan sahur apa? Isinya semuanya nggak ada konteksnya dengan ibadah. Ya, lucu-lucuan, maki-maki orang, auratnya terbuka, itu dikatakan nanti habis selesai syuting episode itu, artisnya ngomong, alhamdulillah, anak ikut berpartisipasi dalam menghidupkan apa ini? Ramadan, menghidupkan dengan maksiat yang mendatangkan murkanya Allah. Maka di sini Bapak-bapak, ihya, hidupkan malam-malam Ramadan itu roja'a, dengan harapan ayyusodifu, supaya orang itu musodafah, bertemu tanpa sengaja. Ini yang bagus nih Pak. Ya, jadi orang itu ibadah aja dari awal Ramadan, sholat aja. Ya begitu. Ya, kalau kita kan enggak. Kalau malam ganjil itu biasanya lebih hati-hati, malam 27 nih. Ya enggak. Ya sholat aja dari awal Ramadan. Sama. Nanti kalau Bapak biasa berbuat kebaikan setiap hari di bulan Ramadan, yusodifuha. Mungkin ketemu nggak sengaja itu. Memang biasa sholat, memang biasa bangun malam, memang biasa zikir, memang biasa sedekah, biasa infak, biasa nyenengin orang, biasa senyum sama tetangga. Tahu-tahu itu semua dilakukan karena kebiasaan, pas
malam Lailatul Qadar. Fa innaha, maka Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Ya, Pak, bukan 1000 bulan itu. Khairun min, jadi lebih. Jadi 1000 bulan. Bapak kalau dapat Lailatul Qadar, itu pahala minimalnya khairun min alfi syahrin. Semakin ikhlas, semakin tulus, boleh jadi bukan 1000 bulan lagi, mungkin 1 juta apa ini bulan. Karena pahala Allah itu kalau sudah Allah turunkan kepada orang, itu tidak bisa dihitung. Wahia, 1000 bulan itu salatun wa thamanuna sanatan, itu 83 tahun, wa arba'atu asyurin, dan 4 bulan. Bapak bisa nggak ya dapat pahala sholat tahajud 83 tahun 4 bulan? Ini orang yang umurnya 83 tahun nggak bisa. Ada bayi, ya kan, masa dia begitu keluar bayi, Masya Allah tahajud, kan enggak. Ya, orang itu bisa sholat malam, kadang-kadang umurnya udah 12 tahun, Mbak. Iya kan, setelah 12 tahun dia baru sholat malam, baru sholat tasbih. Tapi bapak begitu sholat tasbih, begitu sholat tahajud, kena Lailatul Qadar, itu pahalanya kayak 83 tahun bapak sholat. Itu kan insya Allah masuk ke dalam apa ini? Surga. Karena catatannya umurnya cuma 70 tahun. Kata mereka, sholatnya 80. Itu kalau sekali. Kalau 10 tahun dapat, Pak. Bapak dicatat sholatnya itu hampir 1000 tahun. Padahal umurnya itu cuma berapa tahun? 80, 90. Tapi amalnya hampir 1000 tahun. Maka sebagai penutup pengajian pagi ini, itu dahsyatnya niat, Pak. Dahsyatnya apa itu? Niat. Kan ada dalam hadis itu, niatul mukmin itu khairun min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu kata Nabi, bisa jadi lebih bagus dari amalnya. Lebih bagus itu bukan berarti orang niat nggak sholat. Gua niat tahajud itu main-main, Mbak. Tapi orang niat tahajud dikerjakan. Ya Allah, saya dapat ngaji tadi, itu pahalanya sholat tahajud. Maka dia niat, mulai nanti malam saya akan sholat apa ini? Tahajud. Betul dia kerjakan. Sholat. Ya, misalnya umur 30 ngaji ke Masjid Darul Mukri. Saya mau sholat tahajud. Sholat beneran, Pak. Selama misalnya 50 tahun. Begitu umur 80 tahun, dia apa itu? Meninggal. Tapi dia niat, ya Allah saya mau niat untuk tahajud. Maka kata malaikat, walaupun orang tadi sudah meninggal, maka pahalanya tetap mengalir. Kenapa? Karena dia berkata dan ditunjukkan, seandainya saya dikasih hidup sama Allah, maka saya akan sholat malam sepanjang malam. Tetapi hari ini bukannya saya yang nggak mau sholat, tapi Allah sudah nggak kasih apa ini? Umur. Maka di situ niatnya orang tadi lebih bagus dari amalnya, karena nanti di dalam surga dia kaget. Kok surga saya dapat tingkatan orang yang tahajud 1000 tahun gitu. Padahal tahajudnya cuma berapa tadi? 50 tahun. Kata Allah, ini bonus. Karena seandainya kamu saya kasih umur 1000 tahun, kamu juga tetap melakukan tahajud. Kalau kamu saya kasih umur 2000 tahun, kamu akan tahajud. Tapi umurmu kan cuma kesempatan 80 tahun. Selesai tahajud fisiknya di situ. Tapi niatanmu yang baik dan sudah kamu buktikan dalam hidupmu, itu akan terus berkembang, mendatangkan keberkahan berupa pahala. Maka mudah-mudahan ini ya, nanti ada 3 lagi sisanya, itu pada pengajian yang akan datang. Ini mengajarkan kepada kita banyak hal, Pak. Di antaranya, jangan pernah meremehkan pekerjaan yang baik, jangan pernah meremehkan maksiat yang kecil, jangan pernah meremehkan hari-hari tertentu di dalam bulan Ramadan, karena kita tidak pernah tahu dari tanggal 1 sampai 29 Ramadan di mana kita bertemu dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Mudah-mudahan hadirnya kita di majlis yang baik ini, langkah kaki kita yang kita gerakkan ke Masjid Darul Mukri ini, mudah-mudahan Allah catat sebagai tawassul dan wasilah kita untuk mendapatkan
khairat dunya wal akhirah. Mudah-mudahan semua orang yang berbuat baik, yang menghidupkan, melestarikan syiar Islam ahli sunnah wal jamaah di masjid ini, Allah berikan balasan yang lebih luas dari langit dan bumi, balasan yang lebih luas dari apa yang pernah kita bayangkan. Mudah-mudahan nanti kelak di akhirat kita berkumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.